Ya sama halnya pisau untuk khasiatnya, kalau bahasakan khasiat ya, khasiatnya untuk makan buah, membelah, mengiris buah, memotong. Untuk alat-alat dapur itu bisa. Cuma karena secara akal logika dipahami, saya seakan-akan biasa, tidak sirik, tidak aneh. Tapi ketika bicara wesi kuning, bendanya sudah bukan umum ya. Tentunya hasilnya juga bukan umum. Tentunya besi kuning nggak mungkin dibuat makan seperti sendok. Karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu ya atas kehendak Allah dengan jalannya masing-masing. Batu ya berupa batu, di dunia batu, bahasanya bahasa batu. Gitu. Ini saya kadang merenungi gitu ya. Kok sampai segitunya terbentuk itu ya. Kalau khasiat apalah, itulah akal saya sebagai manusia nggak nyampe. Akhirnya mengerucut, jebulnya adalah kembali itulah kehendak Allah, itulah kebesaran Allah, dan sebaliknya itulah kelemahan manusia. Wa khalaqal insana dha'ifa. Allah itu menciptakan manusia memang dhaif. Kenapa kau dhaif? Identitas utama bahwa manusia adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah bertemu lagi di rumah Kesubuhan Khalifah. Kali ini sebagaimana yang saya niatkan, bahwasanya saya ingin tiap malam itu secara konsisten atau istiqomah mengisi konten, berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ada hal di konten saya atau apa yang saya rekam dari pengalaman-pengalaman saya, terutama seharian ini, baik di segmen kesehatan itu sendiri, yang segmen utama di rumah Kesubuhan Khalifah tentang kesehatan, maupun segmen-segmen yang lainnya, pembahasan-pembahasan yang lainnya, termasuk di dunia edukasi mistik atau edukasi misteri, tentang barang-barang aji yang sifatnya natural atau segmen-segmen yang lainnya. Di rumah Kesubuhan Khalifah, selain yang utama adalah pengobatan, terapi, yang kedua itu tentang masalah mistik, masalah edukasi misteri, edukasi mistis. Karena bagi saya pribadi, sekarang itu seakan-akan terkait dengan dunia mistikisme atau dunia supranatural, atau dalam bahasa lainnya metafisikal, atau kasarnya lagi dunia perdukunan ya, itu terpecah-pecah secara ekstrim. Pada satu sisi ada orang yang tidak percaya sama sekali tentang dunia metafisikal yang terkait dengan pembahasan atau fenomena barang aji, lebih lagi ketika disebut khasiat-khasiat tentang barang aji, tentang barang-barang metafisikal itu. Ketika dibahasakan khasiat-khasiat, bukan hanya sekedar tidak percaya, tapi juga mengklaim yang aneh-aneh, seperti halnya dianggap syirik, khurafat, dan sejenisnya. Itu satu sisi, tidak percaya sama sekali. Yang kedua, yang ekstrimnya malah percaya, terlalu percaya sehingga seakan-akan, saya bilang seakan-akan karena tidak pasti ya, karena itu masalah rasa, masalah keyakinan, pandangan. Seakan-akan terlalu, ini ketika terlalu memuji, terlalu berlebihan meyakini barang-barang aji itu
di sisi khasiat-khasiatnya secara independen. Artinya menganggap barang itu sendiri yang memiliki kekuatan internal. Di situ kekuatan internal itu berlebihan, artinya barangnya itu sendiri yang dimiliki, yang diyakini memiliki kelebihan khasiat-khasiat itu, kayak bisa kebal dengan memegang barang itu, dengan membawa barang itu bisa kebal, bisa jualannya laris, bisa selamat, bisa anti tembak, bisa anti cukur dan sejenisnya. Nah, ini yang berlebihan juga, karena di situ terlalu fokus kepada barang ajinya itu yang memiliki kekuatan, sehingga sisi yang lebih dari itu, yakni sisi ketuhanan, sisi Allah yang menciptakan barang itu sendiri, terlalaikan. Toh secara pribadi saya untuk sisi ini tidak mungkin lah sebodoh-bodoh manusia itu sampai ke tingkat menyembah. Saya tak yakin kalau tingkat menyembah. Paling banter itu terlalu memuja yang membuat dia terlena sehingga lalai dari yang menciptakan itu, yang menjadi sumber, menjadi pencipta kekuatan dari barang aji itu sendiri. Nah, bagi saya terlalainya terhadap eksistensi atau Allah Tuhan yang menciptakan benda itu sendiri, sehingga terlupakan. Nah, sisi terlupakan, terlalaikan ini yang saya maksud salah. Kalau ke tingkat sampai memuja-muja terlalu berlebihan, saya kira Anda terlalu ya. Sebodoh-bodoh manusia tahu bahwa itu adalah sekedar benda. Karena memang terlalu berlebihan sehingga melalaikan, sehingga lupa hakikat kekuatan itu dari mana. Makanya saya bahasakan seakan-akan barangnya itu sendiri memiliki kekuatan, dipandang kekuatan sehingga khawatir, takut. Terbukti ketika lupa membawa barang yang dianggap keramat, sakral, metafisikal atau kuat luar biasa itu, bingung ketika lupa, sehingga seakan-akan terikat, tergantung pada barang itu. Nah, ini yang dimaksud berlebihan walaupun bagi saya pribadi tidak mungkin ketika menyembah, cuma melalaikan daripada yang hakikat saja yang menciptakan kekuatan itu sendiri. Itu bagi saya salahnya, kalau memang bisa jadi terlalu syirik. Nah, ini satu sisi yang terlalu percaya ke itu. Di sisi lain ada pihak juga yang tengah-tengah. Nah, ini yang benar bagi saya. Jadi mengakui adanya eksistensi dari mistik itu sendiri, adanya eksistensi barang aji itu sendiri, mengakui itu. Cuman itu sekedar media yang dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta, Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Tanpa dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pihak ini tidak percaya dengan kekuatan internal barang itu sendiri, melainkan Allah sudah menghendaki. Toh di situ lebih kepada wujud yang dikehendaki itu, umpamanya kekuatan selamat, kekuatan wibawa, kekuatan di luar nalar logika, itu tetap berasal dari Allah yang ditaruh di benda itu sendiri, sehingga nilainya bukan benda biasa, tapi disebut benda aji, benda yang memiliki kekuatan yang astral, yang tidak seperti biasanya. Contoh benda-benda sebenarnya usi kuning gitu ya, selain punya nilai aneh keadaannya di dalam kepompong atau mustika-mustika yang ada di bawah delima, juga memiliki khasiat kasarnya. Tapi khasiatnya ini tergantung dari kehendak Allah. Jadi tengah-tengah kelompok ini yang benar. Kalau kelompok yang satu, segmen yang satu yang tidak percaya dengan kekuatan mistik atau kekuatan supranatural yang ada pada barang yang disebut barang aji atau pusaka, kalau tidak percaya, itu juga nggak benar. Karena Allah sudah menghendaki apapun terjadi. Ditaruh kekuatan goib kepada suatu benda yang fisikal, yang disebut benda aji,
bendanya fisikal, material, tapi memiliki daya atau kekuatan yang di luar fisikal, seperti halnya yang disebut hasiat-hasiat itu, yang lebih sifatnya menggoib, seperti kebal, seperti selamat, seperti bisa menghilang umpamanya, seperti wibawa. Tapi itu tetap atas kehendak Allah. Ya sama halnya pisau untuk khasiatnya, kalau bahasakan khasiat ya, khasiatnya untuk makan buah, membelah, mengiris buah, memotong. Untuk alat-alat dapur itu bisa. Cuma karena secara akal logika dipahami, sehingga seakan-akan biasa, tidak sirik, tidak aneh. Tapi ketika bicara wesi kuning, bendanya aja sudah bukan umum ya. Tentunya hasilnya juga bukan umum. Tentunya besi kuning nggak mungkin dibuat makan seperti sendok. Karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu ya atas kehendak Allah dengan jalannya masing-masing. Batu ya berupa batu di dunia batu, bahasanya bahasa batu. Bentuknya batu, khasiatnya atau manfaatnya ya manfaat di dunia batu. Apa batu itu manfaatnya? Wesi kuning juga gitu, bendanya seperti itu, dicipta seperti itu, bentuknya seperti itu, dengan sifat seperti itu, tentunya juga memiliki khasiat atau manfaat tertentu. Yang karena manfaatnya tidak umum seperti pisau tadi, seakan-akan yaitu akhirnya disebut syirik. Tidak mungkin syirik, khurafat, halu, tahayul. Padahal karena ranahnya bukan ranah logika seperti halnya pisau. Itu juga salah kalau nggak percaya, karena ada seperti halnya santet kan di luar nalar logika, di dunia pengobatan, di dunia penyakit, bukan seperti fisikal stroke. Tapi juga tapi ada. Nah itu salahnya, terlalu berlebihan di tidak percaya, sehingga menafikan hal-hal yang mistik, kenyataan-kenyataan yang di luar akal logika tadi, yang gaib tadi. Ya percayanya kepada gaib yang disyariatkan saja, seperti surga, neraka yang ada di agama saja. Tapi di luar agama itu dianggap syirik, walaupun juga masuk dunia gaib. Seperti halnya khasiat-khasiat benda-benda tertentu yang disebut benda aji itu, atau disebut jimat. Nah yang nomor 2 yang terlalu berlebihan percaya tadi, sampai melalaikan dirinya terhadap kekuatan auto eksistensi maha besar, maha eksistensi, maha berada, yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalainya sini yang salah, sehingga lupa kemana-mana ingat jimat, ingat benda mistiknya itu kemana-mana ingat, kalau nggak bawa bingung. Nah, berarti kan terpengaruh. Nah, karena terpengaruh akhirnya lalai daripada eksistensi yang maha dasar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan benda aji itu sendiri. Nah itu yang membuat salah, atau walaupun tidak disebut syirik atau tidak disebut khurafat, tapi lebih syirik karena sudah melalaikan dirinya. Jadi posisi Allah, Tuhan yang menciptakan benda itu sendiri, kalah dengan benda itu sendiri saking terlenanya. Nah itu juga salah. Yang tengah-tengah tadi, sesuai syariat, percaya yu'minuna billah, percaya kepada yang zahir maupun batin. Tapi baik kejadian atau adanya eksistensi yang zahir atau jasmani atau material atau fisikal, dan juga batiniah, sisi metafisikal, mistik atau pergoiban, itu tetap atas kehendak Allah, ciptaan Allah, atas kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah. Jadi tidak terjadi benda aji itu secara materi maupun pergoibannya, melainkan dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendaki ya sudah tidak terjadi, walaupun khasiat-khasiatnya. Meskipun yang masuk akal ya nggak terjadi. Walaupun masuk akal dan yang tidak masuk akal di depan Allah adalah sama sebagai ciptaannya dan atas kehendak Allah. Allah mau berkehendak di dunia gaib ya bisa. Allah berkehendak di dunia fisikal juga bisa. Allah Maha Pencipta semuanya, baik zahir maupun batin, baik yang bisa dilihat oleh mata, dipikir oleh akal logika, maupun yang tidak
bisa dipandang oleh kasat mata, atau yang tidak bisa dipikir atau di luar batas nalar logika, itu semuanya makhluk Allah atas kehendak Allah, di bawah kuasa Allah. Nah, ini yang benar. Nah, mungkin ini sekilas ocehan ya, kurang bagus ocehan manusia. Ya sekedar dari penjelasan omongan lah, obrolan dari saya. Nah, karena saya ini bukan live streaming tapi buat rekaman sendiri, maka saya yang lebih aktif ngomong. Lain halnya kalau butuh di komen pertanyaan atau lain halnya, silakan isi di kolom komentar, nanti saya jawab, semuanya saya jawab itu. Nah, kali ini di jalur mistik dengan gambaran-gambarannya sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalau saya salah mohon maaf, kalau saya kurang tolong dilengkapkan. Nomor saya lengkap. Malam ini saya baru datang ya dari bakar-bakar di pos sana dengan warga di sini ya. Di sini karena dingin, di Gunung Kawi itu dingin. Bakar-bakar sampai malam, kayaknya agak ngantuk. Daripada agak ngisi ya isi ini. Kali ini saya ingin membawa satu benda ya, dan itu langka, unik, dan ini bagian dari mistik. Kalau bahasa lainnya rahasia alam, ilmu hikmah sir alam, rahasia alam. Karena kenapa kok rahasia? Karena ini memang untuk memahaminya butuh ke perilaku tertentu atau keahlian tertentu yang tidak umum sehingga bisa memahaminya. Makanya disebut hal yang rahasia atau yang goib. Ada sisi goib, maksudnya kalau fisiknya ya nampak ini. Nah, contohnya seperti ini, kali ini ya ini unik ya, ini natural banget adalah ini dia. Siapa yang tahu? Ini tanah liat sahabatku yang warnanya hitam, alami ya. Ini nggak saya gerakkan karena mustikanya kalau saya gerakkan miring nanti akan jatuh. Ada yang lubangnya nggak muat, ada yang lubangnya muat. Yang muat ini biar jatuh. Dan ini disebut, nah karena nemunya di hewan lanceng, di sarang, ini sarang lanceng. Sarang lanceng yang sampai mengeras. Lanceng itu kan memang sukanya dengan tanah sarangnya ya. Seperti di dalam bambu nanti ada semacam tanah hitam itu ya, kayak keras gitu kan, entah apa namanya itu. Tawon ya, jenis tawon lanceng, bukan tawon gong. Kalau tawon gong dan yang lainnya itu kan agak besar hewannya dan di pohon-pohon, di ranting-ranting, di daun gitu ya. Atau yang dibangun oleh manusia, lebah itu, lebah ternak. Ada yang berupa lanceng. Lanceng ini ya lebih cenderung membuat sarangnya, tempatnya itu dari tanah, dari bahan-bahan liat ya, atau kayu dilubangi gitu ya, itu lanceng. Atau tanah dibentuk sedemikian mungkin jadilah rumahnya. Jadi lanceng tanah. Kalau di orang-orang itu kan kalau di bawah itu disebut lanceng tanah ya. Lain daripada yang di bambu-bambu, biasanya di dapur ya, orang-orang dulu bangunnya kan dari bambu, dari kayu itu biasanya dilubangi kayunya atau bambunya, ada di dalam situ lanceng itu. Atau di celah-celah batu, kalau di liar di gunung itu, celah-celah tebing itu tumbuhan itu pun tetap semacam tanah yang dikumpulkan sarangnya itu. Jadi bukan di ranting kalau lancengnya, cenderung di bawah terjangkau, bukan di atas kayu. Itu jenis lanceng, lebah jenis lanceng. Dan ini lebahnya lanceng. Nah, di dalamnya ada mustika. Loh, kok bisa ada mustikanya? Ya, itulah yang disebut misteri sir rahasia alam, yang tidak terlalu dijabarkan. Pokoknya ini saya anggap titik pembahasannya adalah keunikannya, keunikan alamiahnya. Ya kok bisa lah, itu gara-gara berpikir seperti itu artinya jadi disebut mistik, di luar akal no logika atau common sense, pandangan umum. Kalau lanceng sarangnya sudah lanceng itu ada madunya. Ini enggak, mengeras rumahnya, tanah liat, dan ada mustikanya. Kan aneh. Terbentuk dari apakah mustika ini? Dan gimana prosesnya? Nah, itulah misteri. Yang jelas ini jadi bahan perenungan bahwa itu kembali lagi tetap atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Ya kalau sudah Allah menciptakan begini, bagaimana lagi?
Dan tentunya Allah menciptakan ini tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah ini, jadi ini di dunia di secara mistik ya, secara supranatural, ini disebut mustika lanceng tapi yang tanah. Lanceng putih ya, bisa jadi lanceng putih karena memang hewannya sedikit. Lanceng putih yang sarangnya ada di tanah. Ya memang tanah liat, semuanya yang tanah liat kalau lanceng itu. Nah ini yang saya dapat ini ya, sarangnya lanceng, cuma di dalamnya telur-telurnya itu seakan-akan menjadi mustika. Nah itu. Nah ini jumlahnya 6 ini ada semua mustika. Ini ada ya. Nah, ini ada ini. Nah ini ada. Ini agak tenggelam dalam 1, 2, ini bening ada merahnya separuh, 3, 4. Nah ini kuning ya, kayak usi kuning, tapi warna kuning mustikanya. 4, 5, 4, 5, 6. Nah itu merah-merah, kuning. Rata-rata 2 warna. Di satu sisinya bening kebanyakan. Ini satu sisinya di luar, sisi merahnya di dalam. Ini kayak akan tumbuh, seakan-akan tumbuh. Masa tumbuh kayak makhluk hidup? Nah kembali lagi kalau Allah sudah mengendaki. Nah ini namanya mustika lanceng tanah, lanceng besi. Ada yang disebut lanceng besi. Lanceng besi ya. Yang dalam bambu ini yang dibuat tempat. Ini ada mustikanya. Tapi ini gak saya keluarkan eman. Maksudnya tidak saya keluarkan dari bambunya. Nah ini ya, sekarang ini tentang mustika lanceng tanah atau lanceng besi. Wih itu penting. Nah ini rencananya mau tak buat kalung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi gimana cara buat kalung? Ini jadi tanah liat sampai mengeras. Nah yang saya dapat ini 2, termasuk ini unik lagi. Ini bukan kotoran ayam ya, ini mengeras. Ini sejenis tanah ini, cuma lancengnya itu membangunnya di daun apa banyak itu, kadang di pinggir jalan ada. Ini lancengnya bangun rumah di hunting, berarti ada di daun ada, cuma langka. Kadang di celah-celah di dalam bambu, lubang-lubang. Ini enggak, dia menetap di daun, ranting daun ini ada daun, dan membuat sarangnya di situ, ngangkutin mungkin tanah liat ini, berupa tanah liat ini coba. Nah, ini jelas ini tanah liat nih, berpamur lagi. Ini buat dia keren, subhanallah. Ini buat unik-unikan pribadi saya, nanti talis dengan perak ini ya, dibuat kalung unik ya. Terus di situ ada semacam bulatan-bulatan puser ya. Jadi ini memang dari rumahnya sudah khas, ini pintunya ini ya, pintunya tapi nggak lubang ya. Di dalam ada rongga kayak khas, ini putih-putih kayak pamor ya. Ini luar biasa subhanallah. Ini hewan lanceng ya, lanceng jenis lebah yang lanceng. Sahabat-sahabat tahu kan? Ini buat seperti ini. Oh ini apa ini? Ini ndak lubang cuma. Ini ndak lubang ini. Ya terbuat dari tanah liat. Karena di sekitarnya tanah liat ya. Nah ini ndak lubang ini saudara, ini nggak lubang. Nah ini apa ini ya? Nah, ini bermotif apa gitu? Ini saya kadang merenungi gitu ya. Kok sampai segitunya terbentuk itu ya? Kalau khasiat-khasiat apalah, itulah akal saya sebagai manusia nggak nyampe. Akhirnya mengerucut, jebulnya adalah kembali itulah kehendak Allah, itulah kebesaran Allah, dan sebaliknya itulah kelemahan manusia. Wa khalaqal insana dha'ifa. Allah itu menciptakan manusia memang dhaif. Kenapa kau dhaif? Identitas utama bahwa manusia adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Ciptaan, tapi ciptaannya Allah. Allah sebagai Tuhan pencipta, manusia dan lain-lain sebagai
yang diciptakan. Karena yang diciptakan, maka otomatis setidaknya dia butuh. Banyak kekurangan-kekurangan, ada sifat butuh, ada sifat lelah, ada sifat kurang, ada sifat salah, sifat lupa. Disitulah kemudian terakumulasi menjadi satu istilah sebutan do'ifah, lemah. Nah ini sahabatku, ini di dalam berongga. Nih. Nah ini bunyi. Dan ini insting saya, perasaan saya. Di dalam isi mustika 2 dan unik. Ini lubangnya ini kayaknya pintunya dulu ya, ketutup. Ini pintunya, lubangnya. Nah uniknya lagi ini berpamor. Kayak keris itu loh berpamor. Nah ini. Kayak keris yang dari meteor, pamornya dari meteor. Nah ini. Pamornya mengelilingi, bahkan motif dasar bentuk ini tanah liat ya. Apa ya? Munyer, puser ini. Puser, nah ya kan. Ini kayaknya pintunya ini dulu ketutup. Ini bunyi. Kayaknya 2. Oke, ini masih natural sobat-sobatku. Nah, masih natural. Nah ini tadi yang nggak natural si 6, kalau ini si 2 tapi ketutup. Ini buat kalung, list kalung pakai perak asik, daunnya dibuang. Nah, ya. Jadi ini sekaligus saya berpikir dijadikan apa gitu. Nggak usah bicara khasiat, takut tidak sama ya, rawan soalnya sensitif. Ya ini unikan. Jadi ada 6 bulatan lubang, di situ masing-masing ada mustikanya dan sudah ditinggal sama hewannya. Luar biasa kuasaan Allah. Gak mungkin ini. Jadi ini kehendak Allah, bukan kehendak siapa-siapa selain Allah adalah makhluknya. Tidak usah jauh-jauh ingin melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Dari hal-hal semacam ini di bumi di sekitar kita, hanya sekedar mustika ini aja sudah gak nyampe akal kita betapa Allah itu maha kuasa. Kerennya putih, bagus, tempatnya berpamor. Sudah tidak lubang lagi. Nah ini sahabatku ya. Ini dibuat kalung berupa huruf alif, ini segini panjangnya nih. Nah satu jari, kayak besar, tapi entar lagi tak poles. Ini video ini sekaligus menjadi bukti ini awalnya, naturalitasnya sebelum saya poles jadi kalung. Tapi tetap dia di dalam. Kalau yang nanti keluar saya tambah ini tak kasih ketebalan lubangnya biar nggak keluar. Mustikanya karena ada yang bisa keluar, ada yang di dalam nggak bisa keluar. Kalau yang satunya ini ya dibuat kalung bagus. Dan ini nanti tak lubangi ya, lalu dibuat list kalung bagus, unik. Tapi gini ini kayak apa ya? Lu semakin nampak kalau begini. Lu bentuknya lo. Weh. Saya kira Allah kali. Mulai ini munyer, puser. Kayak punya pamor putih-putih ya. Demikian sahabat-sahabatku, ini sudah agak ngantuk saya. Ini nanti tak buat kalung. Insya Allah tak ikutkan videonya setelah jadi kalung. Ntar lagi gak bisa tidur. Ngantuk tapi saya gak bisa tidur. Poles gimana jadinya? Oke, termasuk ini. Kalau ini sudah alami, enggak usah. Kalau ini besar ini harus dipoles dulu. Rencana tak poles. Ini sama sejenisnya kayak bentuk pamor gitu ya. Putih ya kayak gini putih. Nah pamor. Kayak berpamor gitu, kayak meteor. Nah itu berpamor. Ini sama. Cuma ini kasar karena mau dibuat kalung, ini besar lagi, ini harus dipoles yang bagus biar nggak sakit di leher. Nah jadi ini awalnya, nanti kalau sudah jadi kalung lain lagi. Ya. Ini tinggal kasih list begini. Kayak apa ya? Kayak orang duduk, kayak orang gimana? Demikian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya dari konten kali ini yang saya buat. Semoga juga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat bahagia, rezekinya melimpah barokah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhana man yahtaju bi jabarudi an-hulki fala aynun tarahu la nidda wa la nidda siwa. Subhana man yahtaju bi jabarudi an-hulki fala aynun tarahu la nidda wa la nidda siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.